Juni 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Juni bertemakan Hukum Taurat dan Hari Sabat, Ujian Kesetiaan Ganda. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Hukum Tuhan itu kekal. Ayat renungan Matius 5 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi, adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas, dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu, yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu menulis dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia katakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia jelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas Gunung Sinai. Menyatakan hukum itu, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini ia menggunakan kata menggenapi, dalam pengertian yang sama seperti ketika dia mengatakan maksudnya kepada Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15, yakni untuk memenuhi ukuran tuntutan hukum, untuk memberikan suatu contoh dari persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Misinya adalah untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia,
Yesaya 42 ayat 21. Dia harus menunjukkan sifat rohani dari hukum itu untuk menunjukkan prinsip-prinsipnya yang luas dan untuk menjelaskan kewajibannya yang abadi. Yesus, citra yang jelas dari diri Bapa itu, cahaya dari kemuliaannya, penebus yang menyangkal diri, sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia, adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Khotbah di atas bukit, halaman 58-60. Marilah saudaraku, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sajalah kami boleh menikmati hari baru pada hari ini. Engkau telah memelihara kami dan menjaga kami, dan hari ini Tuhan, dalam semua aktivitas kami rindu hari ini boleh menjadi hari penuh berkah. Renungan pagi pada hari ini mengingatkan kepada kami kehadiran-Mu di atas dunia ini telah memberikan contoh dan teladan bagi kami bagaimana Engkau telah menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam hidup dan pelayanan-Mu di dunia ini. Dan untuk itulah Tuhan, tolonglah kami agar kami pun menjadi umat-umat-Mu yang Tuhan akan berkati dan sanggup menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Sumber dari Segala Hukum. Salam sehat, Tuhan memberkati.